Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara, teman-teman dimanapun kita berada, tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa cinta, Alhamdulillah kita selalu diberi syukur, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam banyak sekali cabang-cabang ilmu untuk kita mempelajari agama Islam secara mendalam, seperti ilmu tauhid yang mengajarkan kita tentang sifat-sifat Allah, keesaan Allah. Ilmu fikih yang mengajarkan kita tentang cara beribadah, ilmu Al-Quran beserta tafsirnya, ilmu hadis, ilmu tasawuf, dan masih banyak cabang-cabang ilmu yang lain. Dalam kesempatan kali ini saya akan fokus ke dalam ilmu tasawuf. Penjelasan kali ini akan berfokus kepada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah salah satu cabang ilmu yang mengajarkan kita tentang bagaimana rasa bersyukur kita kepada Allah, makna-makna di balik ritual keibadatan yang kita lakukan, bagaimana menjaga hubungan kita dengan Allah, mengajarkan kita berhubungan yang baik dengan sesama manusia. Oleh karena itu, ilmu tasawuf adalah salah satu cabang ilmu yang sangat penting. Jika ilmu fikih mengajarkan kita tentang bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita membayar zakat, bagaimana cara kita melakukan puasa, berbeda dengan ilmu fikih. Ilmu tasawuf mengajarkan kita tentang apa makna dari puasa, apa makna dari zakat, apa makna dari sholat. Ilmu fikih mengajarkan kita tentang rukun sholat, tata cara sholat, syarat dan sahnya sholat. Berbeda dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf mengajarkan kita bagaimana cara kita khusyuk di dalam sholat, menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat kita, mengajarkan kita tentang bagaimana sikap kita ketika memberi kepada orang yang telah kita bantu, apakah dengan penuh rasa cinta atau penuh dengan rasa kesombongan. Tapi masih sering kita ketahui banyak orang-orang yang masih meremehkan satu disiplin ilmu. Di sisi lain, banyak orang yang meremehkan ilmu tasawuf, dan bahkan mereka berkata ilmu tasawuf adalah ilmu yang sesat, menyesatkan, tidak ada dasarnya, tidak bersandar ke Al-Quran dan hadis. Dan bahkan mereka mengatakan apa yang ada di dalam ilmu tasawuf adalah dusta. Mereka berkeyakinan bahwa ilmu yang paling penting hanyalah ilmu syariat. Padahal jika kita mempelajari dari ulama-ulama tasawuf, padahal jika kita pelajari ilmu tasawuf,
tidak semuanya tidak bersandar kepada Al-Quran dan hadis, dan bahkan banyak sekali apa yang kita pelajari di dalam ilmu tasawuf semuanya bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Sedangkan di sisi lain banyak sekali orang-orang yang mengaku bahwa dirinya seorang ahli tasawuf, seorang sufi yang derajatnya sudah mencapai tingkat hakikat ataupun makrifat. Mereka beranggapan bahwa ilmu syariat adalah ilmu bagi pemula, ilmu cangkang. Bagi mereka yang makomnya sudah berada di derajat makrifat, sudah tidak penting lagi dengan adanya ilmu syariat. Mereka menganggap ilmu syariat hanyalah ilmu untuk orang-orang yang masih belajar agama, dan bagi mereka ilmu syariat sudah tidak penting lagi. Lah, pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang salah. Manusia paling mulia, manusia yang derajatnya paling tinggi dan yang sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa beliau? Nabi Abu Muhammad SAW. Kita membayangkan orang yang derajatnya paling tinggi, orang yang surganya sudah disiapkan oleh Allah. Tapi kita lihat, sering kita membaca bagaimana kisah hidup Rasulullah, bagaimana beliau sholat, berapa rakaat ketika beliau sholat, berapa jumlah kekayaan beliau yang beliau sedekahkan, berapa keringat yang beliau keluarkan untuk berdakwah, untuk membantu sesama. Jadi kita tidak bisa membuang salah satu ilmu, menganggap remeh salah satu ilmu. Jika kita belajar ilmu tasawuf, coba belajarlah ilmu fikih. Jika kita belajar ilmu fikih, belajarlah ilmu tasawuf. Jangan hanya meremehkan salah satu ilmu, menganggap ilmu fikih tidak penting, menganggap ilmu tasawuf tidak penting. Dua-duanya adalah sama-sama ilmu yang sangat penting. Mereka adalah dua ilmu yang berjalan bersama, saling melengkapi di antara kurang-kurangnya ilmu. Seperti itulah pandangan saya tentang ilmu tasawuf. Bagi saya ilmu tasawuf adalah ilmu yang sangat penting untuk pembersihan hati, mengajarkan bagaimana kita sabar dalam menjalani kehidupan ini, sabar ketika tertimpa masalah, mengajarkan kita tentang bagaimana hidup yang seharusnya bertetangga, bermasyarakat, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir, bertawakal, bagaimana cara kita ketika kita diberi cobaan. Mungkin cobaan itu bisa dikatakan nikmat, tapi bagi seorang sufi, cobaan seperti itu adalah cobaan yang sangat berat. Seperti kita diuji soal kekayaan. Rasulullah sendiri mencontohkan kita bagaimana cara hidup zuhud. Itu semua kita pelajari di dalam ilmu-ilmu tasawuf. Dan juga ilmu fikih juga sangat penting, bagaimana cara kita sholat, bagaimana kita mencontoh Rasulullah ketika sholat, baik sholat sunnah, wajib, apapun perkara yang diharamkan dan perkara yang diperbolehkan. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Saya hanya bisa menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya tentang ilmu tasawuf, karena pemahaman saya masih jauh dari kata mampu menjelaskan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.